Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sunyi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, arah pelayanan Fokus Pastoral Keuskupan Bandung, di mana kita menjadi bagiannya, yaitu sukacita hidup berbangsa, sukacita hidup bermasyarakat. Yang diharapkan dari Fokus itu adalah supaya kita semakin meningkat pedulinya terhadap masyarakat, sebatas yang bisa kita lakukan, sebatas yang bisa kita jangkau. Kalau berbicara mengenai kekurangan yang ada di masyarakat di mana kita menjadi bagiannya, itu mudah. Yang seperti itu sudah banyak. Tapi yang dibutuhkan bukan itu. Yang dibutuhkan adalah lalu apa yang bisa diberikan, apa yang bisa disumbangkan kepada masyarakat. Sekecil apapun, sesederhana apapun, kalau itu kepedulian jauh lebih baik. Kita bersyukur karena sehari-hari kita tinggal di masyarakat. Kita bersyukur karena sehari-hari kita bertetangga. Sehingga untuk bermasyarakat kita nggak perlu mengumpulkan masyarakat. Karena sehari-hari masyarakat itu sudah bersama kita. Lalu bagaimana supaya kita itu peduli terhadap masyarakat? Bagaimana supaya kita itu bersikap positif terhadap masyarakat? Kita bisa belajar dari Yesus. Kita berusaha untuk sering merenungkan mengenai hati Yesus. Hati Yesus itu dominannya digerakkan oleh belas kasih. Kalau kita berbicara mengenai apa yang menggerakkan hati, kemungkinannya bisa macam-macam. Orang bisa digerakkan oleh emosi, orang bisa digerakkan oleh benci, dan lain sebagainya. Tetapi orang juga bisa digerakkan hatinya oleh belas kasih. Apa yang terjadi
kalau hati orang itu digerakkan oleh belas kasih. Tadi di dalam Injil dikisahkan tentang orang yang dekat dengan Yesus karena dia datang kepada Yesus, minta supaya disembuhkan. Yesus hatinya digerakkan oleh belas kasih, maka kemudian Yesus menyembuhkan. Hati Yesus yang digerakkan oleh belas kasih membuat Yesus melakukan sesuatu yang positif. Saudara sekalian terkasih, hati itu bagaimanapun juga perlu diasah, dan mengasahnya juga bisa dengan cara yang sederhana. Kita sering merenungkan hati Yesus yang dominannya diisi oleh belas kasih. Saudara sekalian terkasih, kita percaya ada begitu banyak orang yang sebenarnya juga sudah melakukan itu. Kita percaya bahwa di antara kita ini semua pasti punya pengalaman baik seperti itu. Hatinya digerakkan oleh belas kasih sehingga lalu peduli terhadap sekitar. Kita mohon rahmat Tuhan supaya sukacita hidup bermasyarakat juga menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih dalam hal mengusahakan hati yang digerakkan oleh belas kasih demi keadaan masyarakat yang lebih baik, sekecil apapun lingkup yang bisa dijangkau. Tuhan memberkati.